tuh. Assalamualaikum teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di vlog kali ini aku bakal ngebagi nge-food prep, tapi sebelumnya nih aku mandikan anak-anak dulu ya. Nah, di sini itu ada kayak tanda air di handphone gitu ya. Jadi ini nggak tahu ini kok tiba-tiba ada. Terus pun aku aku cek-cek gitu ya videonya, karena habis tag pertama ya udah langsung dimatikan, lanjut lagi ke kegiatan selanjutnya gitu. Jadi pas mau ngedit, loh kok nampak ini tanda airnya gitu kan. Jadi ya maaf lah ya karena nampak kayak gitu, kayaknya cemana gitu ya kan. Nggak apa-apa lah ya, kedepannya mungkin nggak ada kayak gitu lagi. Nah, ini itu aku mandikan si adik Amar dulu, karena dia itu dari tadi udah nggak enak gitu badannya ya, mungkin jadi dia tuh jerit-jerit, nangis-nangis nggak jelas gitu. Jadi dia dulu mandi. Biasanya tuh kami langsung bertiga gitu mandi ya. Cuman karena agak cemana gitu ya, jadi ya udahlah dia duluan mandi. Nah, ini itu aku habis pulang belanja, terus si ade ini nampak gitu ya, langsung nangis-nangis. Ya udahlah dia dulu dikerjain. Jadi belanjaannya ini aku taruh di wastafel gitu. Nah, ini kan sekarang si ade ini lagi lagi anteng. Sekarang nih aku lagi mau mandiin si abangnya. Nah, itu sampahnya itu udah banyak kali itu mau dibuang. Nah, sekalian ya aku nyuci. Nah, ini aku pertama nyucinya tuh pakai Sunlight Mama Lime, karena gimana ya? Akal-akalan aja gitu loh, biar denya itu hilang nodanya kan, karena berhubung Vanis di rumah aku lagi nggak ada, jadi ya udahlah pakai Mama Lem aja dulu. Nanti bilasan kedua baru pakai deterjen cairnya kayak gitu sih. Nah, ini tuh bukan cuman sekali gitu aja loh aku nyucinya pakai pakai Sunlight gitu ya. Udah beberapa kali dan nodanya itu hilang gitu loh. Jadi bagus juga gitu ya kan. Kalau misalnya cuman ya nggak ada dampak apa-apa sih. Cuman ya nampaknya bersih gitu aja. Ngurang-ngurangin tenaga gitu mungkin ya, karena kalau misalnya kayak baju si adik gini kan kotor gitu, entah bekas makan dia atau bekas makan apa gitu kan, kayak ada bekasnya noda gitu loh, terus nggak usah kucek-kucek rendam gitu. Jadi ya udah langsung aja gitu loh masuk ke dalam mesin ya, langsung dikasih si sunlightnya, ya udah bersih gitu aja. Nah, ini itu aku lagi bersihin ayamnya ya. Ini aku beli bagian pahanya semua. Karena kalau misalnya bagian dada itu agak keras gitu loh kalau dimasak. Jadi si abang ini selalu lama makannya gitu. Jadi ya udah tiap kali beli ayam tuh selalu yang bagian paha gini aku ambil. Nah, ini tuh aku bersihin ayamnya tuh cepet-cepet ya. Terus ini juga videonya aku cepetin. Nah, ini tuh si adek udah mulai gelisah dianya. Mungkin ini karena dianya
ngantuk atau cemana ini kurang tahu lah ya, tapi biasanya habis mandi dia tuh pasti ngantuk ya kan. Terus ini aku usahain ini ayamnya ini sebelum ngapain si adik tidur ini tuh udah separuh aja gitu loh aku masak. Ini mau aku masak jadi ayam kalasan gitu loh, jadi kan dia itu praktis gitu kan, karena cuma diungkep, habis diungkep setelah itu digoreng udah. Nah ini tuh yang udah dicuci bersih, terus ini mau aku ungkep pakai bumbu kalasan ya. Ini bumbunya ini aku beli jadi gitu loh, yang diplastikin gitu sama ibu tukang sayurnya. Nah cuman gitu aja, jadi praktis dia. Nah, jadi ini aku kan lagi nge-food prep, jadi sambil masak ayam kalasan karena ini si abang paling suka gitu ya. Dia paling suka ayam bumbu namanya, dia buat sendiri gitu. Pandai kok dia ini. Biasa ya kalau misalnya aku tuh lagi beres-beres, ini pasti adik ini ada aja yang ditangisin, entah apalah. Mungkin ini ngantuk kali. Makanya itulah. Nah jadi ini kan udah udah dimasak gitu ya kan. Nah terus ini aku nendurkan adik dulu ya. Nah si adik udah tidur, ini aku lanjut bersihkan ikan-ikanan sama ya semuanya lah yang berbau protein hewani. Nih biasanya nih aku beli di warung ibu A ya kita buat ya. Nah ibu ini itu bukanya itu lebih pagi gitu loh, jadi habis subuh dia itu udah buka warungnya. Jadi banyak gitu yang beli di sana, terutama yang kerja ya. Jadi pas aku datang ini ya tinggal sedikit gitu kan, padahal ini aku datangnya jam-jam 7 gitulah udah habis. Biasanya tempat ibu itu kok misalnya beli ikan-ikanan, ayam-ayam gitu langsung dibersihkan. Jadi ini aku beli di warung satunya lagi, warung B lah ya kita buat. Nah kalau di situ kadang dibersihkan kadang enggak gitu loh. Ya udahlah ya nggak apa-apa, mungkin ibu itu nggak sempet kali ya, gitu aja deh. Jadi ini aku bersihkan dulu, biasanya ini kan aku beli udah langsung bersih gitu ya, jadi ini agak kerepotan gitu loh. Apalagi disambi masak, disambi nyuci, disambi jaga anak, ya sedep lah rasanya pokoknya. Nah ini tuh aku takut kali loh kalau bersihkan udang, karena takut nanti duri itu yang tajam-tajamnya itu loh yang di kepala itu, ini kadang dia nyucuk gitu kan di tangan, kadang nanti dia lepas badannya gitu ketarik, jadi ini aku hati-hati kali pelan-pelan. Ini kan si adik lagi bobok tenang, jadi ya sedikit cerita aja sih, karena kebanyakan sih teman-teman aku pada bilang jarang marah mungkin ya, atau kayak mana gitu ya. Cuman ya namanya juga udah kayak mana sih bilangnya, mungkin pertama-tamanya aja gitu loh aku terkejut gitu ya kan. Terkejut dalam arti bukan wah emang nggak tahu gitu hamilnya gitu, bukan gitu sih maksudnya. Ya aku tahu ya hamil pasti nanti ada anak gitu ya kan, cuman nanti dianya itu nangis, nah ini aku nggak tahu ini mau ngapain gitu loh. Udah semua aku lakuin, dia tetap nggak mau diem, jadi ini aku harus apa gitu loh. Ditambah lagi udah bersihkan rumah kan itu pasti capek, ditambah lagi tangisan anak apalah segala macam. Mungkin kalau misalnya dibilang ini baby blues atau bukan, cuman aku kurang tahu ya, mungkin aja iya atau mungkin enggak, tapi ya mungkin pertama-tamanya sih kayak gitu, karena aku ini nggak tahu gini mau ngapain gitu loh. Walaupun segala macam buku artikel
apa namanya, terus di IG kan banyak gitu ya kan berseliweran tentang parenting. Udah aku baca-baca, cuman ya mungkin karena pertama-tama itu aku wah gitu loh, macam berontak gini kan, dulu aku ini nggak kayak gini gitu loh, semua serba dilayani gitu kan, karena juga ya namanya gimana ya, mungkin sebagian orang udah biasa lah ya, cuman kalau aku sendiri gitu ya, tiba-tiba ada anak gitu kan, macam mana ini kayak mana ini, ditambah lagi suamiku kadang pulangnya itu malam, jadi ya selama 24 jam gitu ya, itu aku sendiri gitu loh di rumah bareng anak, ngurusin ini ngurus itu. Ya katanya sih time is healing ya, waktu itu bakalan menyembuhkan, tapi ya memang bener sih, seiring berjalannya waktu ya udahlah aku terima gitu loh, aku terima ikhlas, sabar. Ya mau cemana lagi lah, coba ya kan, nggak mungkin walaupun udah merepet, udah marah ya tetap pasti balik lagi kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udah, mau anaknya ini macam mana ya sudah lah gitu, mau berantakin ya udah lah itu, yang penting dia itu main nggak bahaya, nggak beresiko gitu loh, walaupun apa namanya, dia bebas gitu. Bebas dalam arti ya masih kita awasi gitu kan, bukan berarti bebas ya udah kita biarkan aja, nggak kayak gitu juga sih. Tau lah ya, anakku ini apalagi si abang, dianya itu aktif banget lah pokoknya, kalau bisa dibilang itu apa namanya ya, apa pecicilan apa sih ya, ya mungkin gitulah ya bahasanya. Cuman inilah dia tuh diemnya pas mau tidur aja, itu pun kadang suka suka direpetin dulu kan baru dianya tidur, suka mati lampu dulu baru dianya tidur. Pokoknya pas tidur aja dianya tuh diem, melek matanya udah kembali lagi lah wujud aslinya. Yang suka berantakin, suka ini suka itu, ya udahlah ya, daripada aku marah-marah ngabisin tenaga, yang mending nggak udah diamkan aja. Yang penting dianya itu sama adiknya ini masih Amar, enggak jahilin, enggak buat nangis gitu loh. Ya udahlah yang penting dianya tuh seneng, mau rumah berantakan atau cemana ya udah biarin aja, nanti kalau ada tenaga ya diberesin, kalau nggak ada tenaga ya sudah. Namanya ya aku sendiri yang beresin, kecuali bareng-bareng sama ada asistennya, asisten rumah tangga, cuman ya rumah cuman sepetak ini untuk apalah ya ada asisten rumah tangga, mendingan ya aku ajalah sendiri ya. Nah cuman ya, dulu pun aku suka merepet, suka marah, suka ini suka itu, kadang pengen aja gitu loh melarikan diri gitu kan, pengen aja gitu aku sendiri dulu loh, sendiri gitu loh, pengen nenangkan diri gitu kan, cuman ya kayaknya tuh sulit kali, kayaknya tuh nggak bisa karena ada anak-anak gitu kan, mau kemana pun aku ya pasti anak-anak ini ngekorin gitu kan, walaupun cuman ke dapur ngambil minum pasti diekorin. Makanya udahlah aku kesampingkan lah dulu, apa namanya, aku inginnya ini, aku inginnya itu, aku mau ini, aku mau kayak gini, aku mau sendiri, aku mau ini itu, udah nggak usah lah dulu itu ada, karena udah ada anak kan, ya udahlah daripada nanti kenapa-kenapa, yang mendingan udah di rumah aja gitu. Makanya di rumah ini aku mau ngapain, aku mau ini mau itu tuh payah, cari hiburannya itu kayak mana, nggak mungkin kan aku tiap hari tiap jam itu cuma nengokin HP aja gitu kan, ibaratnya tuh aku mau beraktivitasnya itu ya jangan cuman di rumah-rumah aja dengan pekerjaan yang itu aja gitu kan, aku maunya nih yang ada dampak gitu loh sama pikiranku, sama emosiku gitu. Jadi aku ini kembali tenang gitu ngadapin anak-anak. Salah satunya nih aku buat vlog, salah satunya nih aku kembali lagi kayak buat kerajinan, kayak ngerajut gitu, kayak buat apalah gitu. Yang penting nih aku seneng bahagia gitu kan. Jadi aku bisa ngadapin anak-anak ini tuh dengan
dengan rasa yang wah gitu loh. Wah anakku gini ya, wah anakku nyerain ya, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi aku mau itu nyari yang positif gitu loh. Jadi aku bisa ngadapin mereka ini dengan hati yang seneng, bukan cuman udah bergelut pekerjaan ini banyak numpuk segala macam, ditambah lagi anak-anak begini, jadi kan reward gitu. Mendingan aku carilah hal-hal yang positif gitu, contohnya kayak buat vlog, kayak kayak ngerajut, walaupun cuman ya ngerajut cuman berapa menit gitu aja, kayaknya itu udah tenang gitu kan. Karena cari ketenangan hati pikiran itu kayaknya tuh payah kali gitu kan. Nah, apa namanya, eee, kalau misalnya dibilang sholat lah biar tenang hatinya, ngaji lah, ya pasti itu aku lakuin, aku buat. Ya ibaratnya, gimana ya, ya itu semuanya pasti, aku laksanakan ya kan, namanya itu udah jadi kewajiban kita sebagai, umat muslim. Nah, jadi ini tuh, eee, gimana ya, kayaknya ini, gimana ya ngomongnya, kayaknya cuma, alah susah ngejelasinnya, pokoknya gitulah ya. Maksudnya ya nggak muluk-muluk juga sih, karena kan aku juga manusia biasa, aku nggak juga ya cemana-cemana kali lah tentang agama, cuman aku tahu lah sedikit-sedikit gitu ya kan. Nah, selain dari aku curhat sama Yang Maha Kuasa, curhat sama Allah tentang ini, tentang itu, aku juga kan butuh dukungan gitu kan dari orang-orang terdekatku, dari ya pokoknya itu dukungan dari manusia-manusia untuk penyemangat gitu aja loh. Ibaratnya ya bukan penyemangat yang cemana-cemana, ibaratnya ya udah kita sama loh jadi ibu rumah tangga, semangat ya, ini anakku segini loh nggak apa-apa, ibaratnya gitu loh, sharing-sharing, curhat-curhat antara ibu rumah tangga yang lain gitu kan, bukan maksudnya udah cukup curhat sama yang di atas aja. Iya itu aku buat, cuman gimana ya, kayaknya ini aku perlu sharing gitu loh, perlu tukar pikiran gitu loh sama hamba-hamba Allah yang di luaran sana gitu kan. Jadi ibaratnya ini pikiranku terbuka gitu loh, mungkin aja Allah memberikan petunjuk dari orang-orang yang aku mintain curhatan, aku mintain pendapat, mungkin aja dari situ ya. Jadi ini aku nggak langsung tutup, udah curhat sama Allah aja udah siap gitu, karena ibaratnya gimana ya, aku juga kan pengen sekedar tukar pikiran gitu loh. Jadi ini aku bisa, wah gini rupanya kayak gini, oh ternyata kayak gini caranya, kayak gitu. Yang penting apa namanya, konteksnya itu enggak, ibaratnya gimana ya, curhat sama orang, curhat sama yang lain-lain itu bukan ibaratnya kayak membuka aib gitu ya. Ya ibaratnya ya itu ya udah rahasia umum lah, kayak mana jadi ibu rumah tangga dengan berbagai keriwetan di rumah, pasti itu kan udah ya udah biasa aja gitu kan. Lain halnya kita kayak cerita-cerita tiba-tiba kita buka-buka aib, aib suami, aib ini, aib itu, ya itu ya yang nggak aku lakuin gitu loh. Walaupun itu kayaknya butuh butuh apa namanya, butuh kayak jalan keluar, mendingan aku pilih udah curhatnya sama Yang Maha Kuasa aja, udah siap gitu. Jadi kan konteksnya itu nggak yang cemana-cemana kali, yang penting kita ini bisa nutupin aib kita, yang mana mau dibuka, yang mana mau yang ditutup aja, itu kan pasti kita sendiri yang tahu gitu kan, kita sendiri yang yang mengontrolnya. Nah jadi bukan bukan aku ngeser-ngeser gini, aku buat video-video gini untuk ya udah untuk sekedar dipamerin atau apa segala macam, enggak. Ini aku cuman ya sekedar sharing aja, sekedar ini, sekedar itu, karena dulu pun aku juga ngalamin yang namanya
masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu. Cuman aku sama suami ngejalaninnya itu ya bener-bener apalah ya, kayaknya ya udahlah berserah diri aja. Kalau misalnya apa-apa ya udah diem, gitu aja sih. Nah, jadi kalau misalnya kayak curhat-curhat gitu ya, apa namanya, ya pilih konteksnya apa, terus curhatnya itu sama siapa. Jadi isi sama yang kita curhatkan tujuannya itu tepat gitu ya kan, nggak ngalur ngidul gitu loh. Jadi kita pun dapat jalan keluarnya gitu kan. Karena ibaratnya ya gimana ya, masih junior, aku kan masih junior dalam berumah tangga ya, pastinya ini butuh senior yang udah apa namanya, yang udah berpengalaman gitu kan. Karena kan kebanyakan orang ngapain sih kayak gitu, ya udah jalanin aja loh, namanya ini apa namanya, kehidupan rumah tangga, ya udah jalanin aja gitu loh. Udah ada anak, udah ada ini, udah itu, ya udah jalanin aja. Aku nggak mau kayak gitu, karena kayak mana mau ngejalanin, ibaratnya itu ini mau kemana gitu kan, tujuannya apa, aku tuh harus gimana ya, harus jelas gitu loh. Jadi aku tahu apa yang mau dibuat, jangan cuman udah jalanin aja gitu loh, ibaratnya kayak kok kayak santai kali gitu. Ini kalau misalnya entah ada apa-apa cemana gitu, aku nggak mau kayak gitu. Karena cuman ya kalau bisa dibilang cerewet atau cemana ya memang kayak gitulah aku ya kan, karena kayak kok nggak pas gitu kan, kok cuman visi misinya jalani aja gitu, aku nggak mau. Setidaknya ini harus jelas gitu loh tujuannya apa, mau kemana. Kayak contohnya rumah tangga ini mau kemana, ini anaknya udah ada segini, nanti sekolahnya di mana, setidaknya kan harus tahu gitu kan, jangan cuman ngejalanin aja udah mau macam mana nanti, pokoknya gitulah ya. Curhat mama-mama pokoknya nggak tiada batas. Nah, ini si adik Amar udah bangun. Nah, inilah tadi nampak ya sedikit keadaan kamar aku ini berantakan. Siapa lagi coba yang ngeberantakinnya? Kalau bukan ya para jagoan-jagoanku. Ini si adik ini suka kali dia makan ini apa namanya? Paha ayam, tapi yang bagian tulangnya, diimut-imutinya. Suka kali dianya. Nah, video kali ini curhatan emak-emak sampai di sini dulu ya. Semoga mau bermanfaat, membantu segala segalanya. Kalau ada salah kata apa sih? Ya gitulah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum. Terima kasih ya semuanya udah klik video aku. Share ya banyak-banyak sama teman-temannya. Oh iya, lupa. Ini aku buat puding jagungnya untuk anak-anak. Nah, mereka ini suka banget nih kalau aku bikin puding jagung. Apalagi si adik. Nah, ini tetap dipantau ya sama mandor. See you.